Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xie Beiyan, pemimpin ahli dari 10.000 Scorpion Gate, adalah seorang pria paruh baya yang menunjukkan ekspresi gelap dan dingin bersama dengan satu set jubah Cina. Dari sikap hormat di mana para ahli di sekitarnya dari gerbang 10.000 kalajengking memandangnya, kemungkinan dia adalah orang yang telah berbicara sebelumnya. Kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie Shan. Ada 5 pria tua di belakang Xie Shan. Tatapan Xiao Yan berhenti sejenak di tubuh mereka. Kelima orang ini juga memiliki kekuatan kelas Du Huang, tetapi 3 dari mereka sepertinya baru saja menerobos beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, beberapa aura di dalam tubuh mereka merembes keluar. Kelompok orang yang jauh di belakang adalah ahli Du Huang dari gerbang 10.000 kalajengking. Berdasarkan perkiraan kasar, kemungkinan ada setidaknya lusinan dari mereka. Menempatkan barisan seperti itu di sini memang memiliki efek jera. Dokter peri kecil melirik Xie Shan. Suaranya setenang air saat dia berbicara, "Di mana Xie Beiyan?" Panggil orang tua itu juga. Jika tidak, gerbang 10.000 kalajengkingmu akan ditelan oleh sekte racunku hari ini. Hehe, wanita racun langit. Kami tidak bertemu satu sama lain selama setahun yang singkat, tetapi Anda menjadi lebih sombong. Gerbang 10.000 kalajengkingku tidak bisa dibandingkan dengan faksi biasa itu. Apa kau tidak takut mati tercekik karena menelan kami? Pria paruh baya, yang merupakan kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie Shan, diam-diam tertawa. Selain itu, Xie Tua adalah seorang ahli yang terkenal di Kekaisaran Chu Yun untuk waktu yang lama. Anda, sebagai anggota generasi muda, mungkin masih kekurangan kualifikasi jika ingin menantangnya. Kilatan dingin samar melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya dan hanya melambaikan lengan bajunya. Pilar Du Qi berwarna abu-abu yang luar biasa padat ditembakkan secara eksplosif. Itu memotong udara dan dengan keras menabrak kelompok Xie Shan seperti bintang jatuh. Wajah Xie Shan sedikit berubah ketika dia melihat bahwa dokter peri kecil menyerang pada perselisihan pertama. Du Qi yang kuat tiba-tiba melonjak. 5 elit Du Huangs di belakang mengeluarkan teriakan marah yang teratur. Tangan mereka ditempatkan di bahu Xie Shan dan Du Qi di dalam tubuh mereka mengalir ke dalam tubuh mereka seperti air banjir. Wajah Xie Shan menjadi jauh lebih merah setelah menerima penuangan Du Qi dalam jumlah besar. Sebuah pikiran bergerak di benaknya dan kedua tangannya dengan kejam bergerak maju. Pilar Du Qi yang megah yang diaglomerasi dari kekuatan 6 orang tiba-tiba ditembakkan sebelum bertabrakan dengan pilar Du Qi abu-abu itu. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi meletus yang memblokir serangan dokter peri kecil. Tidak buruk, Anda benar-benar dapat menerima satu pukulan dari leluhur ini, Dou Zong. Sepertinya gerbang 10.000 kalajengkingmu telah berusaha keras untuk berurusan denganku. Dokter peri kecil dengan acuh tak acuh menyaksikan riak Du Qi dari kehancuran. Dia bahkan tidak mengangkat matanya. Suaranya juga mengandung sedikit ejekan. Xie Shan dengan dingin tertawa. Namun, dia tidak berani meremehkannya di dalam hatinya. Terlalu banyak Du Qi yang mengalir ke tubuhnya sebelumnya, menyebabkan pembuluh darahnya terasa sakit bengkak. Jika ini terus berlanjut beberapa kali, kemungkinan dia akan mati karena pembuluh darahnya pecah. Bagaimanapun, mereka tidak seperti 3 tetua Mulan yang memiliki metode Qi khusus untuk menggabungkan kekuatan mereka. Namun, leluhur ini, Dou Zong, juga mengatakan hari ini bahwa jika Xie Beiyan tidak keluar, gerbang 10.000 kalajengkingmu akan kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Mata dokter peri kecil tiba-tiba menjadi dingin saat segel di tangannya tiba-tiba berubah. Air mancur beracun 1000 misterius.
Teriakan dingin baru saja terdengar ketika sinar abu-abu tebal yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh dokter peri kecil. Mereka segera menembak ke arah kelompok Shieshan dari segala arah. Sinar terang abu-abu yang tebal menyinari langit. Sifat korosifnya yang kuat meninggalkan banyak bekas luka di langit yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi Shieshan tenggelam saat melihat serangan oleh dokter peri kecil yang memiliki kekuatan luar biasa ini. Elit Du Zong memang bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Energi yang terkandung di setiap sinar abu-abu ini kemungkinan akan cukup untuk menyebabkan kematian seorang ahli Du Zong. Meskipun mereka bertemu dengan serangan yang begitu kuat, kelompok Shieshan tidak panik sedikit pun. Ketika sinar cahaya tebal yang tak terhitung jumlahnya mencapai titik sekitar 100 kaki dari mereka, kabut hijau pekat tiba-tiba mulai bergolak. Seorang pria tua anehnya muncul di udara. Tongkat di tangannya dengan keras menghantam udara kosong dan Duki yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi tirai tipis yang menutupi udara sekitar 100 kaki di depannya. Sinar cahaya Duki abu-abu tebal yang tak terhitung jumlahnya bergegas, akhirnya membawa suara cici saat mereka menabrak. Di bawah ledakan Duki abu-abu tebal yang terus-menerus, tirai cahaya mulai membentuk gelombang riak. Namun, pada akhirnya berdiri teguh dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ledakan berlanjut untuk beberapa saat sebelum perlahan-lahan melambat sampai benar-benar menghilang. Tirai cahaya yang sangat besar itu perlahan menjadi pucat ketika Duki abu-abu menghilang sebelum menampakkan pria tua berambut putih yang sedikit membungkuk di belakang. Orang tua itu mengenakan pakaian biasa dan wajah tanpa ekspresi dengan mata keruh yang sepertinya mengandung kilatan yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Tangannya sedang memegang tongkat hitam pekat. Tongkat berjalan memiliki kepala kalajengking yang tampak sangat buas dan sedikit cahaya ungu, yang sulit untuk diperhatikan, melintas dari kepala kalajengking. Orang tua itu berdiri di udara kosong. Aura di sekujur tubuhnya benar-benar ditarik ke dalamnya dan bahkan tidak sedikit pun yang merembes keluar. Sekilas, dia tampak seperti orang tua biasa. Namun, para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking buru-buru menyambutnya dengan hormat setelah dia muncul. Ekspresi para ahli dari Poison Sect juga secara bertahap menjadi serius. Bahkan dokter peri kecil tidak berani meremehkan orang yang memiliki reputasi besar dalam kekaisaran Chu Yun bertahun-tahun yang lalu. Orang ini pasti elit Du Zong dari 10.000 Scorpion Gate, Shi Buyan, benar. Xiao Yan memandang orang tua yang tiba-tiba muncul. Jantungnya menjadi dingin saat dia tiba-tiba berbicara. Iya. Medusa juga sedikit mengangguk. Beberapa kehikmatan muncul di matanya. Tidak disangka orang tua ini benar-benar mampu menarik auranya sedemikian rupa. Sepertinya dia tidak menyia-nyiakan tahun-tahun ini. Menurut perkiraan saya, kemungkinan orang ini telah mencapai puncak bintang Du Zong. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa menembus bintang 5 Du Zong. Medusa menyuarakan pendapatnya. Wajah Xiao Yan berubah saat mendengar ini. Yunshan saat itu paling-paling memiliki kekuatan bintang 3 Du Zong. Tidak disangka orang ini telah mencapai puncak bintang Du Zong. Kekuatan Medusa juga ada di sekitar level ini. Orang terkuat yang ditemui Xiao Yan selama bertahun-tahun ini kemungkinan adalah pelindung Wu setelah dia menelan jiwa Yunshan. Berikutnya adalah Yao Lao yang baru saja memulihkan kekuatan spiritualnya. Setelah itu Medusa dan dokter peri kecil. Sekarang, dia mungkin harus menambahkan yang lain ke daftar itu, Shi Beiyan. Setelah kekuatan seseorang mencapai kelas Du Zong, peningkatan satu level sangat sulit. Perbedaan antara kekuatan tiap level juga meningkat. Tentu saja, Xiao Yan saat ini tidak terlalu yakin tentang ini. Dia hanya berusaha untuk berhasil melalui kelas Du Huang saat ini. Meskipun dia bisa bertarung dengan elit Du Zong jika dia menggunakan semua kekuatannya, harga yang harus dia bayar terlalu besar. Dari sini,
orang bisa tahu betapa kuatnya seorang elit Dozong. Aku harus mulai mencari api surgawi baru untuk meningkatkan kekuatanku setelah masalah ini selesai. Jika tidak, aku hanya akan bisa bertarung dengan seorang elit Dozong setelah menggunakan semua kekuatanku. Ini tidak akan berhasil. Xiao Yan diam-diam mengangguk saat pikiran ini melintas di hatinya. Jika dia ingin menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya serta berhasil bersama dengan Sun Er, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Dia saat ini jelas tidak memiliki ini. Tentu saja, sangat sulit jika orang biasa ingin menaikkan levelnya. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Karena memiliki Flame Mantra, kekuatannya akan melambung tinggi selama dia bisa menemukan api surgawi baru dan menelannya. Mencapai kelas Dozong sudah dalam jangkauan. Meskipun ini melibatkan bahaya yang sangat besar, pelatihan macam apa yang benar-benar lancar dan aman? Xiao Yan perlahan menghirup udara dalam-dalam. Hatinya menjadi cemas ketika dia berpikir untuk meningkatkan kekuatannya. Dia juga memiliki rencana awal tentang kemana dia harus melakukan perjalanan di masa depan. Seorang anak muda benar-benar memiliki ujung yang tajam. Saat itu, ketika aku yang dulu mendominasi Kekaisaran Chuyun, kamu hanya bermain dengan lumpur di sudut yang tidak diketahui. Meskipun gelombang baru telah mendorong gelombang lama, aku yang lama ini setidaknya belum didorong sampai mati. Mata keruh Shi Bei yang menyapu dokter peri kecil saat dia berbicara dengan suara samar. Dalam pertempuran saat itu, aku benar-benar tidak berharap kamu bisa melenyapkan sebagian besar faksi dalam Kekaisaran Chuyun. Namun, ini juga bagus. Dengan Poison Sect ini, saya dapat menghemat waktu dan tenaga di masa depan. Selama aku menghabisimu, sekte racun ini secara alami akan berubah menjadi gerbang 10.000 kalajengking. Kita hanya harus melihat apakah Anda memiliki kekuatan untuk menelan sekte racun saya. Kilatan dingin melintas di mata dokter peri kecil saat dia dengan dingin berteriak, 5 tetua sekte racun, ambil formasi. Serahkan Shi Bei Yan padaku. Iya. Wu Ya dan 4 sesepuh lainnya di belakang dokter peri kecil dengan cepat menyebar setelah mendengar tangisannya. Mereka membentuk formasi misterius. Dou Qi melonjak dari tubuh mereka saat tangan kelima orang itu bertabrakan. Aura kuat mereka menunjukkan jejak aglomerasi. Mata Little Fairy Doctor sedingin es saat dia melihat Shi Bei Yan di sisi lain. Dia tidak tahu apakah dia salah, tapi dia melihat ejekan samar melintas di mata pihak lain. Sementara Little Fairy Doctor sedikit mengerutkan kening, kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Wu Ya di belakangnya. Segel tangannya berubah dan aura kelima orang itu berkumpul. 5 kekuatan besar ditembakkan. Namun, serangan ini tidak menyerang orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking. Sebaliknya, mereka menembak ke arah dokter peri kecil yang punggungnya menghadap mereka. Perubahan mendadak ini melampaui harapan semua orang. Bahkan dokter peri kecil stagnan sesaat. Namun, stagnasi inilah yang memungkinkan 5 serangan di dekatnya tiba-tiba mencapai dirinya. Sosok hitam tiba-tiba dan anehnya muncul di belakang punggung dokter peri kecil begitu serangan itu hendak menyerang. Api hijau giok yang panas tiba-tiba melonjak dan bertabrakan dengan keras dengan serangan itu. Bang! Dou Qi yang kuat tiba-tiba meledak dan riak energi yang agung melonjak. Hehe, tak disangka tidak ada satu pengkhianat tapi 5 dari mereka. Anjing yang menggigit pemiliknya ini benar-benar kejam. Sosok hitam itu perlahan muncul. Kakinya diguncang sampai mundur selangkah. Setelah itu, dia segera tertawa aneh. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.